Dalam sejarah Jawa, pada masa Majapahit khususnya, kita sangat akrab dengan istilah kasta. Dan kasta ini berasal dari kata kasta, menggunakan huruf C, bahasa yang berasal dari Spanyol dan Portugis. Nah, kasta di dalam peradaban kita, peradaban masyarakat Jawa khususnya, mempunyai pengertian penggolongan masyarakat ke dalam beberapa jenis berdasarkan tugas dan aktivitas dalam masyarakat yang sifatnya tidak turun-menurun. Jadi kasta ini tidak melekat selamanya pada setiap individu. Jadi istilah kasta ini tidak bisa dipatenkan secara turun-menurun. Anda dari kasta Sudra atau yang biasa disebut para saudagar, terus Anda juga otomatis saudagar atau juragan juga belum tentu. Itu tergantung kita menjalani kehidupan ini, dan itu bisa berubah-ubah tergantung kita. Itu pengertian yang mendasar, yaitu penggolongan masyarakat ke dalam beberapa jenis berdasarkan tugas dan aktivitasnya dalam kehidupan. Dalam paham Nusantara, yaitu dalam era Majapahit, kasta itu dibagi menjadi 7. Yang pertama Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, Candala, Mlecha, dan yang terakhir Tucha. Yang pertama kita bahas mengenai kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini adalah kasta tertinggi di era Majapahit yang diisi oleh para rohaniawan dan budayawan. Mereka biasanya hidup di gunung, di hutan, lembah, ataupun gua. Intinya yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Karena orang-orang ini memang sudah lepas dari hal-hal yang berbau duniawi. Biasanya disebut Brahmana, Resi, atau Empu, yang juga dianggap sebagai guru atau pembimbing. Oleh karena itu orang-orang ini yang masuk dalam kasta Brahmana itu memang benar-benar orang yang bisa dijadikan acuan atau dimintai wejangan dan bimbingannya. Mungkin kalau di era sekarang bisa dikatakan seperti kiai dalam agama Islam, bisa dikatakan kiai gitulah, pemuka agama. Tapi yang benar-benar orang yang bersih hatinya, dalam arti tidak terikat oleh keduniawian. Kalau sekarang kan ya tahu sendirilah. Terus yang kedua kita membahas kasta Ksatria. Siapa saja ini orang-orang yang ada di dalam kasta ini? Yang pertama yaitu para abdi negara, ya, para abdi negara. Dalam konteks ini kerajaan, ya. Yang mereka tidak mempunyai kekayaan pribadi dan hidupnya ditanggung oleh negara. Jadi kasta ini tidak punya aset pribadi, tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya harta dalam artian yang berlebih, ya. Jadi semuanya ditanggung oleh negara. Biasanya ini para pembesar kerajaan, perwira, adipati, ataupun semacamnya. Jadi orang-orang ini memang hidup untuk mendedikasikan hidupnya untuk negara, berbakti mengabdi kepada negara seutuhnya. Ya kalau sekarang itulah para pejabat mungkin, ya. Terus yang ketiga ada kasta Waisya. Dalam kasta Waisya ini biasanya para petani, seniman, tukang bangunan atau arsitek, nelayan. Kasta ini masuk urutan 3 besar walaupun lebih rendah dari Brahmana dan Ksatria, tapi orang-orang ini masih dianggap dalam kasta yang tinggi karena ini sebagai penyeimbang dalam menjalani kehidupan. Kalau nggak ada orang-orang yang mencari menanam padi dalam artian petani ataupun seniman, tukang bangunan, juga kita nggak bisa menjalani kehidupannya, nggak, kurang seimbang begitu, ya. Nah, tapi berhubung orang-orang ini sudah punya aset pribadi, makanya dia masuk ke kasta nomor 3. Yang keempat ada kasta Sudra. Siapa saja yang berada di dalam kasta ini, yaitu para saudagar, para juragan, tuan tanah, isine wong sugih-sugih, sing duit akeh, keluwihen. Nah, orang ini tidak boleh berbicara mengenai agama, tidak boleh membahas kitab suci. Karena apa? Karena dikhawatirkan orang-orang yang kasta Sudra ini,
orang yang mempunyai kekayaan berlebih ini kalau ngomong agama ngaco, dalam artian dia ngomong agama bisa jadi untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi nggak pantas ngomong agama orang di masa itu ya, di masa itu. Kita nggak ngomongin konteks sekarang, kita di masa sejarah kerajaan Majapahit. Ya, dalam beberapa sumber mengatakan karena faktor ini pada abad ke-7 waktu Islam datang ke Nusantara itu kurang diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena yang membawa ke sini adalah para saudagar, para pedagang dari luar, dari Jazirah Arab mungkin, bahkan ada yang dari Cina. Nah, di sini kurang diterima karena yang membawa para kasta sudra. Padahal di sini sudah punya tingkatan kasta bahwasanya sudra itu tidak boleh membicarakan mengenai agama. Seperti itu. Makanya Islam baru bisa berkembang di Nusantara itu di awal abad 14-15 lah, sekitar itu. Yang membawa adalah para ulama, para budayawan yang kita kenal sebagai Wali Songo sekarang. Jadi mereka tidak melalui jalur perdagangan, makanya lebih diterima karena dalam sudut pandang itu mereka bisa dikatakan masuk ke kasta Brahmana, seperti itu. Oke. Lanjut di kasta berikutnya, yaitu ada kasta yang kelima, yaitu kasta Candala. Siapa saja isinya? Ini paling tenar di sini diisi oleh para algojo, orang yang mengeksekusi atau memberikan hukuman mati, eksekutornya. Ya, walaupun ini masuk ke dalam tugas negara, tapi algojo masuknya ke kasta Candala karena dia harus membunuh orang lain untuk mendapatkan penghidupan, dalam artian nafkah ya, mencari uang harus membunuh. Walaupun tugas negara tapi nggak bisa masuk ke kasta kesatria. Di sini masuknya ke kasta nomor 5, Candala. Secara singkatnya seperti itu. Pembunuh algojo. Yang keenam kita kenal istilah mlecha. Ini yang sangat jomplang di masa sekarang. Mlecha di sini yaitu orang asing, orang non atau di luar kerajaan Majapahit, intinya pendatang ya, pendatang. Di sini mlecha atau pendatang, orang asing tidak boleh menjadi tuan atau juragan ataupun intine ora oleh duit akeh nek urip nang ngaring Nusantara. Jadi harus berprofesi sebagai pelayan. Orang asing yang hidup di era Majapahit itu datang ke Majapahit itu harus jadi pelayan atau pekerja. Dan orang pribumi, dalam ini maaf ya, nggak ada istilah, nggak ada ke arah mana-mana. Dalam artian asli orang Majapahit itu tidak boleh jadi pelayan, harus jadi tuan di negeri sendiri. Dan ini konteks ini bisa dikatakan sangat jomplang dengan kondisi sekarang ya. Jadi intinya kalau mlecha, orang asing hidup di era Majapahit, masuk ke era Majapahit itu ya jadi pelayan di situ. Nggak boleh jadi petinggi ataupun jadi juragan, nggak boleh. Kan keren tuh hukum seperti itu. Jadi yang menguasai atau mengolah kekayaan negara ya penduduk asli negara itu. Tapi di sini ada catatan, apabila orang asing ini bisa naik kasta, dalam arti bisa menjadi juragan atau apa, apabila dia punya keistimewaan tertentu atau punya skill, punya kemampuan yang memang dibutuhkan oleh kerajaan pada masa itu. Jelas ya? Kita turun ke kasta terakhir, yaitu ada Tucha. Tucha. Ini kasta terendah ini ya. Isinya begundal-begundal. Kasta yang diisi oleh para orang, manusia-manusia yang gila dunia. Tapi dalam konteks semaunya sendiri, melanggar aturan. Dia mencintai dunia, mencari hal-hal yang berbau duniawi tapi dengan cara yang kotor. Contoh, penipu, pencuri, perampok, begal. Dalam konteks Tucha ini, masa sekarang bisa dikatakan koruptor ya. Koruptor ini ada di kasta terendah ini, rendah banget ini, nomor 7 ini ya. Merugikan orang lain, nggak memikirkan akibat dari ulahnya itu. Ini koruptor yang masuk di sini. Jadi itulah 7 kasta yang ada di era Majapahit, yang leluhur kita sudah mengelompokkan sedemikian rupa, dalam artian tidak membeda-bedakan atau tidak mendiskriminasi, tapi karena memang mereka
peran dalam kehidupannya seperti itu gitu loh. Oke, cukup sekian dari saya mengenai pembahasan kasta. Tak ulang satu kali lagi ya biar nggak gagal paham. Kasta itu dari kata kasta dari bahasa Spanyol ataupun Portugis yang mempunyai arti dalam pemahaman kita penggolongan masyarakat ke dalam beberapa jenis berdasarkan tugas dan aktivitasnya dalam kehidupan. Jadi memang sudah punya perannya masing-masing. Seperti itu. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan mengenai kasta. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Ada masukan, saran, tanya jawab silahkan isi di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.